gambaran orang kampung yang tidak punya jiwa patriotisme. Cuma dapat hasil segitu dari Malaysia sudah dibangga-banggakan. Padahal di negara maju intinya yang dapat hasil dari negara lain banyak, tapi kita bangga-banggain katanya. Nggak punya jiwa patriotisme, dasar orang kampung. Menurut kamu gimana, Kim? Menurut aku dia mungkin iri. Iri? Iya, iri. Dia mungkin tidak bisa bekerja di Malaysia, mungkin dia tak dapat ringgit, akhirnya dia iri. Iri? Kita bagi 10 ringgit gimana? Ya, boleh lah. 10 ringgit nak tak? Tapi ini 40.000 rupiah loh kalau ditukarkan uang rupiah. Ya, dapat satu rokok bungkus. Terus kita orang harus bagaimana? Kita kan cuman cerita ya kan Kim? Iya, cerita apa adanya, enggak membandingkan negara, enggak apa-apa. Cerita tentang pengalaman kami merantau di Malaysia. Di Malaysia. Kok belum salam sih, kita salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Cuma hari ini Bang Toha itu mau hantar teh karena TOS-nya Mbak Niswa itu habis. Macam mana Kim? Kita sambung nanti ya selepas hantar TOS ya. Iya. Sebab kita orang tengah busy sahabatku semua. Jadi untuk teman-teman yang salah paham, nanti saya akan buatkan videonya biar tidak istilahnya mengatakan kami ini tidak punya patriotisme ya kan. Kita orang ini hanya perantau, kok sampai dibilang nggak punya patriotisme? Ya punyalah, betul nggak Kim? Iyalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari hasil merantau di negara tetangga, alhamdulillah punya usaha kecil-kecilan. Meskipun Bang Toha pulang merantau dari negara tetangga tidak kaya raya, tapi setidaknya bisa merubah ekonomi kehidupan di kampung. Meskipun dikata-katain dasar orang kampung, tidak pernah keluar negara, merantau di Malaysia saja dibangga-banggakan. Ini bukan tentang membangga-banggakan suatu negara orang, tapi saya respect terhadap negara orang, tempat saya mencari nafkah, dan di sana orang-orangnya sangat baik. Saya akan selalu mengatakan kebenaran. Jadi kalau memang nggak suka dengan video saya ya udah di skip saja gitu loh. Kok repot banget. Sebelum adik balik kampung, kali ini Bang Toha mau mengajak Takim untuk makan sedap di kampungnya Bang Toha, yang dimana kalau di perkampungan Indonesia untuk cari makanan macam di Malaysia memang agak susah ya. Jadi tidak ada sup daging ataupun sup ekor. Yang ada di sini ayam penyet ataupun itik goreng. Dan kedainya dekat saja sahabat semua. Kita sudah sampai di pekannya. Kim, macam mana? Kali ini kita makan ayam penyet ya, ataupun bebek goreng ya. Jadi sebelum balik ke Malaysia kita makan-makan dulu ya. Sudah sampai di kedai makan. Di sini untuk menu makanannya ayam goreng, ayam bakar. Jadi kalau di kampung Indonesia untuk makanan berkuah memang tidak ada. Kim, kalau biasanya di Malaysia kita pergi ke kedai, menunya kan ada sup ya kan, yang berkuah-kuah. Tapi kalau di sini nggak ada ya. Di sini kebanyakan sambal teman-teman. Jadi rata-rata sambal, ayam penyet, ayam goreng. Kalau yang berkuah itu kan, kalau yang berkuah mie ayam bakso ya. Sup daging nggak ada. Sup daging nggak ada. Sup tulang, Nggak ada. sup ekor, Ada kemungkinan di kota. ada kemungkinan di kota ya. Kalau di kampung pedesaan nggak ada. Kalau di kampung pedesaan memang nggak ada. Biasanya kalau di kedai Malaysia kita orang makan ayam penyet, ada supnya gimana? Ada sup. Kalau di Malaysia kan kita makan ayam penyet ada supnya ya. Iya, ada sup. Tapi kalau di sini nggak ada supnya sahabat semua. Dan ini bukan sup ya, ini melainkan cuci tangan. Jadi tempat untuk cuci tangan. Jadi perbedaannya di sini nggak ada supnya.
Untuk harga makanan di sini masih terbilang murah teman-teman. Jadi misal kata kita bawa uang 100.000 rupiah, masih bisa makan 3 orang lah, atau sekitar 25 ringgit bisa makan 3 orang. Tinggal pilih ikan keli goreng ataupun udang ataupun cumi. Di sini juga ada cumi. Cumi itu kalau di Malaysia sotong sahabat semua. Dan sebentar lagi adik saya balik ke Malaysia lagi. Bagaimana perasaannya mau balik ke Malaysia lagi? Saya ya sedih. Tapi Ya mau nggak mau ya harus balik ke Malaysia lagi biar kita bisa lanjut. biar kita terwujud ya. Jadi untuk teman-teman mengenai kita dibilang gak patriotisme, nanti akan saya bahas di rumah ya. Kita orang di sini mau makan-makan terlebih dahulu, nanti sempat makan-makan, kita cerita di rumah ya. Kita cerita di rumah, kok bisa-bisanya kita dibilang gak patriotisme, dibilang dasar orang kampungan. Karena kita orang kampung, makanya kita merantau, betul nggak? Kalau kita nggak merantau, hidup kita orang nggak ada perubahan. Apakah dia itu ingin uang ringgit? Nanti kamu ambil ya uang ringgitnya. Ya nanti saya kasih 7. Kamu mau kasih dia 100? Asik kalau dia mau langsung ke rumah saya. Tuh kan? Datang ke rumah saya. Kata adik saya, kalau mau datang ke rumahnya Takim, mau dikasih uang 100 ringgit, lumayan loh, 400.000 rupiah. 400.000. Kalau uang Indonesia dapat 8 biji gimana? Iya. Ini kan 50.000 rupiah, jadi dapat 8 biji, 400.000 rupiah. Oke, pesanan kita orang mau siap ya kan? Kita makan-makan dulu. Nanti selepas makan-makan kita cerita di rumah, sembang-sembang ya kan? Dan harga tiket dari Surabaya ke Senen ternyata Masya Allah harganya meningkat mahal sekali. Berapa sih? 6 juta rupiah. Tapi akhirnya tadi tidak lewat Senen Surabaya, melainkan lewat Batam ke Situlang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pesanan kita orang sudah siap. Bang Toha pesan itik goreng, atau biasanya di sini disebut bebek goreng. Ada sambal, ada daun kemangi, ada kubis, ada mentimun. Ini kali pertama Takim makan bebek goreng dengan sambal. Kim, kemarin nggak sempat ya? Sempat. Nggak sempat sama sekali ya? Sempat. Jadi ketika mau balik merantau baru bisa makan bebek goreng ya? Ya. Masya Allah. Dinikmati Kim? Dinikmati. Jadi sebelum balik merantau, nanti saya akan ajak Takim untuk makan-makan di kampung terlebih dahulu. Pusing-pusing Kim ya Kim? Kalau gulai kambing mau? Gulai kambing? Mau? Mau besok-besok lagi ya? Oke, besok-besok kita cari gulai kambing. Oke, sahabat semua, jom jemput makan semuanya. Jom buat sahabatku jemput makan semuanya. Jadi di sini Bang Toha bukan pesan ayam goreng, melainkan pesan bebek goreng. Bebek goreng ini kalau di Malaysia itik goreng lah. Untuk satu porsi harganya Rp33.000. Kalau diringgitkan sekitar 8 ringgit. Kalau sekali dengan minumannya 10 ringgit. Jadi untuk harga makanan di kampung dengan di Malaysia kurang lebih hampir sama. Kalau kita pakai ayam ya. Cuma kalau untuk pakai ikan ataupun pakai tahu tempe memang agak cukup murah. Tapi kalau pakai ayam macam ini kurang lebih sama seperti di Malaysia. Satu porsi RM 10 ringgit atau Rp40.000 dengan minum. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah sampai di rumah. Tadi kita orang lepas makan ayam penyet. Dan di video kali ini saya ingin menjelaskan bagi yang mungkin kurang paham. Jangan menuduh sembarangan. Kamu bilang saya tidak patriotisme. Justru karena saya patriotisme, saya rela meninggalkan kampung halaman, saya rela merantau jauh sekali ke negara tetangga, yaitu Malaysia, demi untuk merubah kehidupan kami di kampung, yang dimana kita orang hidup di kampung ini susah. Betul nggak Kim? Betul. Mungkin kalau hidup kamu enak, ya bersyukur. Bersyukur kamu di Indonesia bisa mencari uang dengan mudah. Bersyukur kamu di Indonesia rezeki kamu lancar.
Karena setiap orang punya rezeki yang berbeda-beda. Mungkin saya sekeluarga ini rezekinya ada di negara tetangga. Dan alhamdulillah kita orang merantau ini dengan cara yang resmi. Betul gak, Kim? Betul. Bukan ilegal. Kok dibilang katanya dasar orang kampung nggak punya patriotisme. Itu bicara tidak patriotisme itu sekolahnya itu kelas apa itu Anda? Kadang-kadang heran. Nah, Kalau kita nggak patriotisme, justru kita nggak akan merantau. Dengan merantau, kita ini patriotisme, membawa perubahan, ekonomi di keluarga, ekonomi bangsa. Sebab kita orang ini tiap-tiap bulan kirim uang, betul nggak, Kim? betul. Tiap-tiap bulan itu kirim uang ringgit Malaysia. Dan kalau disuruh memilih, andai saja di kampung ada pekerjaan seperti di Malaysia, mungkin kita juga akan tinggal di kampung ya, Kim? Iya, tinggal di kampung. Tinggal di kampung. Merantau tidak tujuan kami. Kami merantau untuk merubah nasib kami yang ada Di kampung yang Di kampung. tidak baik-baik saja. saja. Begitu loh. Sebenarnya kita juga nggak mau merantau, cuman di kampung itu kerja 1 hari, Kadang ada, kadang ada, kadang tidak. Sedangkan kalau di negara tetangga, misal kata kita 1 bulan, kita 1 hari dapat 60 ringgit, ini kalau dirupiahkan menjadi 240. Itu enggak? 240. Nih, lihat. Nih. Ada juga yang bilang dasar penjilat ringgit. Penjilat ringgit. Ringgit ini Masya Allah harum nih. Saya cium. Masya Allah harumnya, ya Allah. Biarlah orang berkata saya dibilang penjilat ringgit, dibilang pemuja Malaysia. Yang penting uang ringgit ini saya hasilkan dari kerja keras saya. Dari kerja keras lagi sih. Yang penting kita orang merantau ke Malaysia dengan cara yang resmi benar. Aturan negara dipatuhi. Kedua-dua aturan negara dipatuhi, ya Allah. Nak 100 mau. Makanya sebelum menghujat orang, sebelum berkomentar yang bukan-bukan, sebelum berbicara tentang nasionalisme, patriotisme, coba apakah kamu itu bisa memberikan solusi bagi kita para perantau. Kita mau merantau ke negara tetangga, mau kemana, ya terserah kami. Kok sampai ngatur-ngatur, disuruh merantau sana di negara yang maju, yang lebih maju. Memangnya kamu mau kasih biaya? Ayo coba kamu kasih biaya enggak? Betul enggak? Betul. Kamu kasih biaya. Kita merantau di Malaysia itu biaya kita sendiri. Kita pun juga tidak meminta biaya pemerintah juga enggak. Kita pakai uang kita sendiri. Betul enggak? Jangan ambil pemerintah, nanti ada yang marah lagi nih. Nanti ada yang marah lagi. Ada lagi, jangan menyangkut pemerintah, jangan. Biar dia tahu kalau kita orang ini juga tidak meminta bantuan pemerintah untuk merantau ke sana dengan uang pemerintah. Enggak. Ini kita pakai uang kita sendiri, dan setelah kita di sana mendapatkan uangnya dikirim ke Indonesia, itu juga kena pajak. Iya. Kita yang merantau itu membantu negara kita. Sampai kok bisa dibilang nggak patriotisme, tipe orang kampung. Memangnya kenapa kalau kita orang ini orang kampung? Justru orang kampung itu pejuang keras. Mereka meninggalkan kampung halamannya, ya kayak gini. Iya. Katanya hasil tak seberapa saja dipamer-pamerin. Bukan merantau terus tujuannya kita jadi kaya raya, enggak. Setidaknya kita bisa merubah ekonomi di keluarga kita dulu, itu kita menjadi senang. Setidaknya pulang bisa beli tanahnya. Iya. Dari hasil ringgit loh. Dari hasil ringgit ini, alhamdulillah bisa beli tanah dari hasil mencari ringgit ini. Iya. Mencari ringgit di negara tetangga. Tapi ini cara carinya halal, bukan mencuri atau korupsi. Halal, hasil keringat sendiri. Nah, ini yang korupsi itu tidak patriotisme. Itu enggak patriotisme, itu enggak nasionalisme. Kalau kita orang ini ya jelas nasionalisme, patriotisme.
Betul nggak gini? Iya, berjuang untuk negara kita supaya Berjuang. maju. Pejuang untuk negara kita supaya kita maju, kita nggak mau jadi pengangguran di kampung, betul nggak? Betul lah, kita merantau untuk mengurangi pengangguran yang ada di negara kita. Nah, kita orang ini merantau untuk mengurangi pengangguran supaya kita tidak jadi pengangguran di kampung. Begitu loh, harusnya kamu hargai. Tapi kadang-kadang netizen segelintir lah, netizen Iya. Indonesia. Kalau kita menceritakan tentang hal-hal positif di Malaysia, Iya, ada pula yang nggak terima. iya. Padahal Itu fakta. fakta real, kenyataan real. macam itu. Kenyataan macam itu. Iya, memang Indonesia itu negara besar. Cuma Sebagian masyarakatnya ya kan, nggak semuanya hidup kaya raya. sebagian. Sebagian masyarakatnya juga ada yang hidup susah. Contoh lah, kita orang nih hidup susah ya kan, kita merantau ingin cari kehidupannya lebih baik, tapi janganlah berkomentar menuduh kita nggak patriotisme, nggak nasionalisme. Terus itu dari sudut pandang mana? Dari mana Anda salah bicara kalau macam itu? Nah makanya itu, ini untuk besok balik ya, Bisa balik. bukan besok sih, seminggu lagi. Ya, seminggu. Jadi alhamdulillah seminggu lagi ditinggal adik saya merantau ke Malaysia, tapi dia masih punya banyak uang ringgit dan harga tiketnya sekarang agak cukup lumayan mahal ya. Lumayan lah. Karena katanya sih efek perang katanya. Sebenarnya Takim ini mau lalu Surabaya langsung ke Senai, cuma karena tiketnya begitu sangat mahal, jadi Takim terpaksa cari laluan lain, yaitu cari dari Surabaya ya. Surabaya. Dari Surabaya ke Batam, Batam nanti ke Situlang Laut. Alhamdulillah untuk selisih tiketnya agak lumayan sih. Cuman kalau untuk langsung istilahnya kita nggak booking dulu memang cukup lumayan mahal harga tiket pesawat untuk saat ini. Jadi kita orang ini hanya sembang-sembang menceritakan tentang kehidupan kita merantau di Malaysia, yang dimana alhamdulillah selama ini ada perubahan ya. Ada perubahan dan alhamdulillah dari hasil kerja keras saya di Malaysia, saya bisa punya usaha kecil-kecilan dan dijaga 2 orang ya kan. Misal kata ada 1.000 orang yang punya pemikiran macam saya, itu sudah membuka lapangan 2.000 orang kerja ya kan. Jangan tuduh kita orang bilang nggak patriotisme, nggak nasionalisme, itu salah besar. Beneran Anda salah besar. Jangan-jangan dia orang ini muridnya Kokori yang suka buruk-burukan Malaysia terus. Kalau saya cerita tentang Malaysia, ini dia penjilat ringgit, ini dia dibayar oleh pihak dari Malaysia, dibayar siapa? Nggak ada yang bayar kita orang. Kita real, kita ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya. Kita menceritakan tentang hal-hal positif di negara tetangga yang pernah dialami hidup di perantauan. Kadang-kadang ini orang suka banding-bandingkan, nggak bersyukur hidup di Indonesia. Bukan nggak bersyukur hidup di Indonesia, bersyukur. Cuma ya kan, masa iya sih perumpama kita ingin maju nggak boleh menunjukkan sisi positif negara lain, ya kan? Iya. Harusnya kalau kita ingin maju, kita harus menunjukkan sisi positif di negara lain untuk kita contohi, supaya kita juga maju ke hadapan. Begitu loh teman-teman. Kita belajar dari negara-negara yang maju. Nah, kita belajar dari negara-negara yang maju. Begitu, nggak usah jauh-jauh lah belajar ke Korea, ke Jepang. Saya rasa itu terlalu jauh. Cukup kita mungkin belajar dari negara tetangga, apa yang positif. Nanti kita bawa balik, ya kan? Betul nggak? Ya, kita amalkan di kampung. Dan saya merantau di Malaysia itu dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Saya punya teman-teman yang baik, yang dia pandai buat air minum. Kemudian saya terinspirasi, saya pulang kampung, saya buka kedai jualan air minum. Betul nggak Kim? Walaupun untungnya sedikit-sedikit, tapi setidaknya ada memberikan lapangan pekerjaan orang, 2 orang. Bayangkan kalau ada orang 1.000 yang berpikir seperti saya, mungkin akan tercipta 2.000 lapangan pekerjaan ketika pulang merantau. Betul apa enggak, Kim? Betul. Nah, begitu. Jangan meremehkan atau menghina para perantau. Jangan mentang-mentang kita orang kampung, kamu terus berkomentar dasar orang kampung, dasar orang kampung. Memangnya kenapa kalau kita orang kampung? Justru orang kampung itu pejuang keras lah bagi saya. Justru orang kampung itu lebih beradab. Orang kampung itu lebih beradab, lebih sopan santun.
Ini bukan berarti menjelek-jelekkan orang kota ya, enggak. Saya nggak menyebut orang kota. Nanti ada yang pulang, apa? Berarti kamu menjelek-jelekkan orang kota. Betul nggak, Kim? Kadang-kadang itu ya Allah, ya Robi. Kim, Ya. kalau di Malaysia 1 minggu bisa untuk, kalau 1 minggu gajiannya bisa untuk makan 1 bulan atau tidak? Kalau gaji 1 minggu Bisa untuk makan 1 bulan atau enggak? Atau tidak? cukup. Cukup ya? Iya cukup. Kalau di rumah bisa enggak? Di rumah nggak cukup. Tuh kan, Hakim Betul, sendiri cukup. ngomong kalau di rumah itu enggak cukup. Enggak cukup Kim 1 minggu. Nggak Kalau di cukup. rumah Nggak cukup. enggak cukup. Nggak cukup. Beda dengan di Malaysia ya. Beda di Malaysia. Di Malaysia kerja 1 minggu bisa untuk makan 1 bulan. 1 bulan cukup. 1 bulan cukup ya. Itu makanan enak-enak itu. Itu makanan yang enak-enak kata Hakim. Jadi intinya kita merantau ini bukan tidak patriotisme, kita ini seorang patriotisme, kita ini seorang pejuang Rupiah. pejuang ringgit. Kok pejuang rupiah? Pejuang ringgit Itu ringgit dan rupiah. dan rupiah. Kita gitu masnya. Kita kirim uang ringgit ke Indonesia jadi rupiah, jadi rupiah. banyak. Nanti bisa diputarkan untuk perputaran ekonomi di Indonesia. Paham? Paham nggak kira-kira teorinya? Kita tahu lah pasti kalau sekolahnya tinggi pasti paham lah. Loh, kita nggak sekolah tinggi loh. Iya. Meskipun nggak sekolah tinggi, meskipun hanya sekolah biasa-biasa saja, tapi kita orang paham karena kita orang langsung berada di lapangan. Kita orang praktek, bukan omong-omong saja. Jadi itulah sembang-sembang hari ini, dan sedih rasanya Taki mau balik kampung. Semoga kamu sukses merantau di sana. Yang terpaling penting kalau kita sopan, kita santun kepada orang di sana, ya kan? Ya. Sebab di Malaysia itu kita harus mengutamakan kesopanan, kesantunan. Jadi kalau kita sopan santun di negara orang, insya Allah kita juga akan dihargai, kita juga akan berjumpa dengan orang-orang baik, gimana? Iya. Jadi Takim pun tinggal di kampung, serasa kamu sendiri nggak? Serasa kamu sendiri. Serasa kamu sendiri Iya. punya mak angkat yang begitu sangat baik, ya kan? Iya. Makcik kan sangat baik kan? Sangat baik. Jadi kita orang punya makcik yang sangat baik. Apabila makcik masak apa-apa, pasti dipanggil. Ayo makan sama-sama, macam anak sendiri. Masya Allah, semoga makcik sehat selalu di sana. Oke sahabatku semua, videonya cukup sampai di sini. Video ini hanya sharing seputar kehidupan perantau di Malaysia, yang dimana alhamdulillah dari hasil merantau di Malaysia kita orang ada perubahan nih. Iya. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.